Cara penggunaan software toko. Pertama kita harus menginstal softwarenya terlebih dahulu sebelum kita menggunakannya. Double klik installernya, klik lanjut. Nah, sudah selesai. Klik login. Untuk pertama kali login, username defaultnya adalah master, passwordnya dikosongi. Klik login. Nah, di sini ada data barang dan seterusnya. Untuk database-nya setelah kita menginstal, secara default adalah di satu folder dengan programnya, yaitu DC, program file, software toko, database toko, MDB. Kita bisa menentukan database ini di komputer ini sendiri atau di komputer lain. Misalnya kita mempunyai jaringan komputer satu, misalnya satu untuk gudang, satu misalnya dua untuk kasir, misalnya ada dua kasir, satu komputer gudang. Misalnya saja database-nya kita letakkan di komputer gudang, di servernya misalnya. Maka kita bisa menentukan di lokasinya ini. Kita browse ke lokasinya, misalnya di server, letaknya di mana, seperti itu. Misalnya database-nya ada di My Network D misalnya. Open. Nah, ini lokasinya ada di server D database toko MDB. Ini milik jaringan. Kita perhatikan di settingnya, di lokasi database saat ini adalah di server D database toko MDB. Untuk setting server sudah, kemudian tinggal penggunaannya. Untuk data barang, klik data barang. Misalnya di tokonya ada barangnya banyak, ya kita database di sini. Misalnya untuk menambahkan data barang baru, klik tambah atau Ctrl T atau ALTT juga bisa. Kemudian barcode ini kita isi kodenya. Misalnya kita isi seperti ini. Klik simpan. Untuk melakukan pencarian tertentu di sini, misalnya data barangnya sudah ada puluhan ribu. Untuk mencarinya tinggal klik, tinggal isi apa yang dicari. Misalnya kita mencari mie gitu ya, misalnya. Klik di sini kemudian enter. Maka yang mengandung kata mie akan keluar semua. Untuk mengedit salah satu data barang, klik salah satu yang mau diedit, kemudian edit. Kemudian kita edit, terus kita simpan. Untuk menghapus, tinggal ini klik yang mau dihapus, hapus. Nah, sudah hilang. Begitu juga untuk lainnya, data pelanggan, yaitu pelanggan di toko kita. Edit, tambah, ada supplier, pembelian ini digunakan untuk mendata setelah kita belanja dari supplier. Scan kode supplier diisi, bisa nggak bisa. Untuk mengisikan data barang bisa scan langsung di sini, bisa kita browse manual. Untuk bisa kita ketik manual dan juga browse. Untuk browse bisa tekan F1, bisa double klik di sini, bisa enter langsung. Isikan jumlah yang dibeli, kemudian tekan enter. F7, isikan uangnya misalnya 10.000. Kemudian F8, simpan.
Oh, nomor fakturnya. Nah, untuk mencetak ini tinggal klik cetak, tekan F9. Untuk transaksi baru tekan F5. Kemudian penjualan, bisa kita isi kode pelanggan, data pelanggannya, bisa juga nggak perlu. Isikan jumlah yang dibeli. Bentar, ini bisa diketik manual juga, bisa juga di browse, bisa juga scan barcode. Setelah diisi uang tunainya, klik simpan. Klik cetak untuk mencetak struk. Ini untuk melihat laporan penjualan, laba ruginya misalnya. Ini. Misalnya kita ingin mengekspor data barang ke Microsoft Excel, klik ini. Ini sudah terekspor. Misalnya kita akan membuat label barcode, tinggal klik cetak untuk ukuran yang kita inginkan, nanti kecetak ke printer ini. Untuk mengubah password, pilih username Anda dulu, kemudian password lama Anda apa, kemudian isikan password baru. Nah, karena sudah kita ubah, maka ketika kita login, kita harus mengisi password kita. Kalau enggak, ini. Wah, passwordnya apa tadi? Lupa. Untuk meregistrasi softwarenya, ini Anda SMS kan serial number ini ke nomor SMS, ke nomor telepon 0856 4630 4611 atas nama Ahmad Tohari. Misalnya kita mempunyai beberapa kasir atau beberapa, ya, kita batasi hak aksesnya, ya, kita tinggal tambah operator baru, misalnya namanya hanya kita izinkan melakukan penjualan saja, kasirnya penjualan tunai.
hak aksesnya kita centang, yang lainnya nggak usah dicentang. Oke, coba kita login. Intan Permata login. Nah ini dia nggak bisa ngeklik apa-apa, cuma bisa di penjualan saja, begitu. Demikianlah panduan singkat ini.